Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan di kitab Mazmur pasal 92 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Pasal ini adalah nyanyian untuk hari Sabat. Dikatakan di sini Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Apa itu hari Sabat? Yaitu hari yang ditentukan oleh Allah. Kita setiap hari sibuk, dari pagi sibuk sampai malam. Kemudian kita mengejar diri kita sendiri, dan pada hari Sabat kita harus berhenti. Allah ingin kita untuk membawa segala sesuatunya kembali kepada Allah. Ini makna dari hari Sabat. Tetapi di salah satu pihak memutuskan langkah kita, setiap hari, langkah kita setiap hari sibuk, memutuskan kesibukan kita setiap hari, kemudian mata kita tertuju kepada Allah. Dengan tema hari ini, menikmati hari Sabat penuh dengan kemenangan dan kelimpahan. Ada kala waktu kita harus berhenti. Kita harus fokus kepada Allah. Segala hal kesibukan kita harus melepaskan. Kita melepaskan apa yang harus kita kerjakan. Di Mazmur ini, Mazmur yang saling berhadapan satu dengan yang lain. Ayat 1 sampai dengan 3 itu poin yang pertama. Dia berhadap dengan 15 dan 16. Pertama di sini untuk memberitakan kasih setia di waktu pagi dan kesetiaan Tuhan di waktu malam. Ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan yaitu kebaikan dan kasih setia Tuhan, yaitu baik. Seperti Allah menciptakan langit dan bumi, Allah mengatakan itu adalah baik 7 kali. Dan juga di Mazmur ini dimulai adalah baik. Pada saat kita pagi sampai malam kita memberitakan nama Allah itu adalah baik. Pagi malam kita menyanyikan, bersyukur kepada Tuhan itu adalah baik. Kita harus memutar pandangan kita fokus kepada Allah dan melihat pekerjaan itu adalah baik. Allah merasa itu baik. Di sini dikatakan pagi memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Kita harus sering-sering untuk memberitakan kasih setia dan kesetiaan Allah. Kali ini bukan berkata, puji syukur Tuhan engkau menyelamatkan aku berapa tahun yang lalu. Kalau dikatakan demikian juga agak membosankan, bukan? Berulang kali seperti dia melakukan sekali harus seumur hidup bersyukur. Tetapi memang Allah menyelamatkan kita harus bersyukur. Tetap kita ada kasih setianya di waktu muda dan kasih setianya di waktu kita tua akan kesetiaan. Demikian juga minggu ini ada kebaikannya sendiri, kasih setianya sendiri, dan juga
minggu depan ada kasih setianya sendiri. Demikian juga untuk tahun ini punya kesetiaan Tuhan, dan tahun kemarin ada kesetiaan Tuhan, demikian juga tahun yang akan datang. Kita harus melepaskan. Kalau melepaskan itu menghasilkan yang baik. Dan tahun ini kita harus, tema tahun ini ya, kita harus kita mengalami diluncurkan oleh Allah setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu kita mengalami. Jadi selain sepihak kita sibuk akan pekerjaan kita, kita juga melihat akan pekerjaan Tuhan. Bulan kemarin saya di Taiwan bertemu dengan Pastor Anton. Dia berkata 5 tahun yang akan datang, setiap tahun setidaknya ada 10 cabang gereja. Saya itu benar atau tidak. Tapi tidak tahu kenapa waktu Pastor Anton menubuatkan untuk gereja itu kebanyakan itu tepat. Jangan katakan 5 tahun yang dan tahun ini. Di sini dikatakan 5 tahun yang akan datang. Setiap tahun waktu sepertinya turun dari langit. 10 gereja ini dari langit turun. Sesungguhnya saya tidak tahu. Tapi di 2 kebaktian kemarin ada 2 gereja yang didirikan, yaitu G.A. Esta, Pastor Esta di Uganda, mengutus 2 cucu cabang gereja, yaitu cicit dari cabang gereja kita. Tahukah kita di Afrika kita ada 2 cicit gereja, sedangkan saya di Afrika saja belum pernah pergi. Sangat tidak tahu arah. Di Uganda, di Afrika, aku tahu mereka berlari sangat cepat. Perkara lesbian sudah tidak ada. Dan saya diberita mencari info tentang Uganda, ya cuma segitu. Kita melihat kasih setia Allah. Bulan 1 sudah ada 2 cabang gereja. Mungkin sampai akhir tahun 10 cabang gereja akan didirikan, ada kemungkinan. Kalau kita berkata, apa urusannya dengan aku? Apa urusan kita pun tidak tahu. Pokoknya kerajaan Allah meluas dan dicatat dalam kemah kita. Kita jangan meremehkan perkembangan dari penanam pohon kehidupan ini. Ada mungkin saudara kita di tempat itu di luar yang apa kita pikirkan. Saya ingat waktu kita di Osaka, waktu di Jepang, dengan di situ terdiri gereja dengan cepat, mereka di sini pun mendapatkan dukungan. Kita menanam pohon kehidupan bukan untuk cadangan untuk menghadapi malapetaka, tetapi kita untuk memperluaskan kerajaan Allah. Allah akan terus menuntun kita untuk memperluaskan. Jadi kita pagi hari kita memberitakan kasih setianya, malam hari di waktu malam kita memberitakan kasih setianya, terlebih lagi di hari Sabat. Ayat 4-6 itu poin yang kedua. Pekerjaan Allah harus bersuka cita.
Kita melihat pekerjaan ini untuk berhadapan dengan ayat 10 dengan 11, kita melihat pekerjaan Allah, kita akan bersukacita. Kita melihat pekerjaan Allah sangat besar dan luas, maka kamu akan takut akan Tuhan. Waktu saya datang di Hong Kong, ada perkara saya lebih lagi takut akan Tuhan. Rasa kagum saya mengapa Allah mendirikan gereja di gereja, sebab Allah hendak bekerja di Hong Kong. Tapi kamu harus tahu, kamu di seluruh dunia ini ada 71 miliar jiwa. Dan Allah melihat ada di Kanada ada pasang suami istri, dia pilih di antara dunia ini, kemudian ia membimbing dia. Kemudian di Taiwan ada Pastor Deborah. Dia tinggal di tempat parkir, di bawah dekat tempat parkir mobil truk di rumah seng di gubuk. Di situ ada desa yang agak tersembunyi. Kalau orang datang di situ akan bilang, di sini ada rumah, sebab itu di jalan kemudian ada jalan kecil yang membelok dan Allah di situ melihat. Kamu akan merasakan seperti Allah tebusannya menebusimu, melihatmu, kemudian demikian apa saudara dibawa ke Hong Kong. Memang ada merasa takut. Bagaimana dia mencari orang? Bagaimana dari Kanada membawa Pastor Ruby dan Baso datang ke Hong Kong? Itulah pekerjaan Allah. Sampai di waktu yang berbeda kamu akan berpikir, bagaimana Allah bisa melakukan semuanya ini? Kampung halaman saya adalah di Keelung. Di Keelung ada Keelung 611. Kemudian ayah saya pergi ke sana. Setelah dia melihat, kalau tempat ini sangat saya kenal. Sebab dia mengikuti para pelatihan dari lansia, dia puluhan tahun ikut serta di situ, dia menjadi ketua di situ. Mengapa demikian? Dia sangat tahu arah di situ dan sangat kenal orang-orang di situ. Bagaimana kamu bisa tahu? Pena Tuhan 10 tahun telah diletakkan di situ. Tahun yang lalu saya tidak tahu apa yang ayah saya kerjakan, sebab dia di situ sebagai peneliti untuk sendi-sendi dan setiap catatannya itu setiap tahun dibereskan kembali, dirapikan kembali. Ibu saya merasa yang melakukan ini juga tidak ada gunanya, tetapi ayah saya sangat menghargai dan tidak terpikir tempat 10 tahun kemudian tempat itu menjadi tempat yang dipilih oleh gereja 611 di Keelung. Kamu bisa menjadi heran. Kamu sering demikian, kamu akan menemukan Allah sangat lihai,
bukan hanya Dia dengan kasih setianya dan kasih setianya, tetapi Dia pandangan sangat luas, pekerjaannya sangat besar. Pikiran Tuhan tidak bisa kita selami. Kita harus melepaskan pekerjaan kita, merenungkan pekerjaan Allah, pekerjaan kita demi untuk bos kita, untuk diri kita sendiri, untuk hidup kita, untuk orang rumah kita, tetapi pekerjaan Allah untuk kamu dan aku. Dia lakukan pada kita. Jadi kita harus sering-sering untuk mengingatkan diri kita sendiri untuk selalu fokus kepada Allah. Ya, memang hari Minggu kita sibuk melayani di gereja, tetapi poinnya kita harus melihat pekerjaan Allah. Kita melihat kasih setia Allah dan kebaikannya. Maka setiap minggu datang ke gereja, datang di hadapan Allah, kamu akan penuh dengan sukacita. Ini yang kamu pikir, yang kamu renungkan, sesungguhnya belum tentu demikian. Untuk melepaskan pekerjaan kita, melihat pekerjaan Allah, kita melihat orang jahat, mereka juga mereka penuh dengan kekayaan. Makin cepat di ayat 6-7, maka berkembang sangat cepat, maka binasa pun akan cepat. Kita sambil berjalan di jalan Allah, melakukan pekerjaan apa yang kita kerjakan, dan kita lihat orang bisa melakukan dengan sembarangan, dan mereka dengan sembarang, mereka berjalan dengan lancar seperti tanpa Allah, mereka bisa berkembang. Semakin kamu melihat, kamu semakin marah, tetapi Allah memberimu taumu di ayat ke-7, orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang melakukan jalan berkembang, ia supaya mereka dipunahkan. Kita melihat pada orang mengerjakan kembarangan, mereka berkembang, kamu bisa marah, hatimu merasa tidak normal, tapi di sini memberitahukan kepada kita pada saat mereka berkembang, saatnya untuk dipunahkan. Ayat ke-8, hanya Allah yang maha tinggi sampai selama-lamanya. Kita melihat orang jahat, mereka berkembang, tetapi kemudian kamu akan menemukan bahwa hanya Tuhan yang maha tinggi. Mereka berjalan pada jalan sendiri, seperti berjalan, tapi akhirnya mereka binasa. Banyak contoh yang demikian, dan itu sangat jelas, tetapi kita tidak bersedia untuk memberitahukan siapa itu. Dan pada hari Sabat kamu melihat akan pekerjaan Allah, kamu akan fokus kepada Allah. Kemudian segala sesuatunya harus binasa dan dicerai-beraikan. Semakin kamu melihat, kamu akan semakin melihat dengan jelas. Ayat ke-10, poin ke-6. Tetapi kau tinggikan tandukku
di ayat ke-10 atau untuk ayat 11 ya. Ini poin ke-6. Di sini musuh dari Tuhan mereka akan dibinasakan seperti musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhku akan binasa. Tetapi di ayat ke-10, tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Kemudian di ayat 11, mataku memandang seteruku, telingaku mendengar perihal orang jahat yang membangkit melawan aku. Awalnya kita seperti mau dimusuh, tetapi sekarang kita melihat bagaimana musuh kita dibinasakan. Mata kita memandang seteru kita atau musuh kita. Kemudian di sini kalau Tuhan meninggikan tanduk kita membaca ini sepertinya tidak ada rasa apapun. Tetapi kalau kamu melihat, kalau kamu di alam luas, kalau singa waktu dia makan kerbau atau benteng, belum tentu singa selalunya menang. Ada kalanya singa dia ditanduk oleh benteng yang liar, atau waktu dia mengingat, waktu singa menggigit benteng, maka tanduknya bisa menebus singa. Jadi Allah memberikan kita tanduk seperti tanduk benteng. Jadi musuh kita akan dicerai-beraikan, dan kita dalam mengikuti Allah dalam hidup kita bisa turun naik. Tapi kita melihat orang jahat mereka berkembang, dan kita melihat musuh kita bisa menindas kita. Ini yang sesungguhnya kita alami. Tetapi pada akhirnya mereka akan mendapat balasan. Dan ini ayat 12 sampai dengan 15. Kalau lihat 13 sampai 16, di sini kita bisa melihat lebih dalam lagi. Orang benar akan Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Kamu menemukan orang baik, orang jahat, atau orang benar, mereka pun bisa berkembang. Tetapi orang benar mereka berkembang seperti rumput, seperti sebatang pohon. Tetapi orang jahat mereka berkembang hanya dengan waktu pendek. Sebab rumput waktu dia di matahari keluar dan mereka akan menjadi layu. Di sini dengan perumpamaan pohon korma dan pohon aras. Ayat 13 dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelantaran Allah kita. Pohon korma dan pohon aras. Mengapa menggunakan dua ini sebagai perumpamaan? Pohon aras di pohon korma yaitu di Timur Tengah, di daerah padang pas di gurun, dan pohon aras di tempat yang pegunungan tinggi. Kedua tempat ini juga tempat yang kurang air. Jadi kalau di tempat yang di padang gurun, jadi mereka harus tumbuh memiliki akar yang dalam. Demikian juga pohon aras yang di pegunungan, mereka kekurangan air. Di sini kamu harus bertunas seperti pohon korma dan subur seperti pohon aras.
Seperti kita sering-sering merasakan seperti kurang air. Di padang gurun tidak ada air. Kamu merasa di gunung yang tinggi tidak ada air, kemudian kamu berikan tahu kepada aku, kami ditanam di bait Tuhan dan bertunas di pelantaran Allah. Dan sini saya bertanya, kamu sekarang di padang gurun atau di bait Tuhan? Kamu di gunungnya Tuhan atau di pelantaran Allah? Di sini memberitahukan kita bahwa di bait Tuhan juga merasa kering. Kamu juga di bait Tuhan, tetapi juga di pelantaran Allah juga kering. Kamu di gunung Tuhan juga kering, kekurangan air. Kiranya Tuhan, roh kita terus menusuk masuk ke dalam sampai kita menemukan air. Bahkan walaupun kamu ditanam di pinggir laut, kamu juga akan menemukan air, tetapi cuma air asin, tetapi kamu harus menyaringnya. Tapi kalau hal itu selesai, kamu akan menyerap air. Sesungguhnya kamu akan merasa dahaga dalam pergumulan, tetapi Allah memberikan kita janji, kamu akan berkembang. Bukan hanya kamu berkembang, bahkan kamu sampai masa tuamu, kamu masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Yang dikatakan dalam Alkitab bagi orang Israel yaitu negeri yang penuh madu dan susu. Susu dalam kata juga yaitu susu air pohon aras, yaitu getah dari pohon aras. Pohon aras bisa tumbuh dalam 200 tahun dan selalu ada getahnya. Kalau kamu adalah Liban, pohon aras kamu sungguh luar biasa. Kamu sampai 2000, 3000 tahun, bahkan umurmu bisa puluhan meter. Pada saat orang semua tiada, kamu masih hidup. Bahkan kamu diberkati. Semua orang melihatmu, kamu berkembang. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan ini untuk menyatakan apa? Yaitu menyatakan bahwa Tuhan itu benar. Ia adalah gunung batu kita dan tidak ada kecurangan padanya. Yaitu pada masa kita tua, hidup kita bersama dengan kehidupan Allah. Tidak ada orang yang bisa melihat Bapa, hanya dinyatakan di dalam anaknya yang tunggal. Bagaimana Tuhan benar Tuhan itu dinyatakan di dalammu. Pada saat kamu menghadapi percobaan, kamu tetap jalan pada kebenaran, kamu tetap berkembang, dan orang akan berkata, Allah menopangnya sebab dia orang benar, sebab Tuhan itu benar. Tuhan akan menopang orang yang benar. Tuhan itu adil. Di sini dikatakan tidak ada kecurangan padanya. Tuhan mendukung kita sebab hidup kita hidup dengan keadilan tanpa celah. Pada hari Sabat, lepaskan segala perkara kita, fokus di dalam pekerjaan Allah. Sebab Allah hendak bekerja pada kita.
Kalau kita bisa setiap hari pagi dan malam merenungkan Allah, merenungkan kasih setia dan kesetiaan Allah, maka kamu akan menemukan walau hari merasa sulit, tetapi kamu tahu di dalam jiwamu kamu dibangkitkan. Kemudian kamu dibangkitkan, kamu merasa di dalammu ada air, tapi sepertinya cepat merasa sudah hampir habis, maka dengan segera kamu akan merasa merindukan, dahaga, maka kamu akan cepat berakar. Lewat 200 tahun, 2000 tahun, kamu tetap berdiri kokoh dan orang akan tahu kamu berkembang dan hidupmu menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan di dalam Allah tidak ada kecurangan, Allah itu adil. Kiranya memuji Tuhan. Haleluya Tuhan, kami menyatakan kasih setia dari Tuhan.
Biar kami memuji Tuhan, segala kebaikan bagi Tuhan. Pujilah kasih setianya dan kebaikannya. Haleluya. Terima kasih Engkau selalu menyertai kami. Haleluya. Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau melindungi kami dan Engkau melihat kami. Walaupun kami seperti debu, tetapi Tuhan, Engkau melihat. Tuhan, kami berterima kasih di dalam hidup kami dengan pelindungan dan bimbingan-Mu. Engkau Allah yang baik, Engkau memilih kami setiap orang, Engkau Allah yang mengasihi kami. Saudara semua, mari kita mendeklarasikan bagaimana Allah menuntun hidupmu. Kita memuji Tuhan Allah kita. Haleluya. Atas kasih setia Tuhan, kasih setia pekerja Tuhan, kita bersyukur. Pada saat kita merenungkan, kalau ada kita bisa berbagi, maka Tuhanlah yang dimuliakan. Haleluya. Tuhan, aku berterima kasih pada saat aku bangkrut, Engkau kembali membawa aku kepada Engkau sebagai anak yang baik.
Tuhan, anak yang baik Tuhan. Aku terima kasih atas kasih setiamu setiap hari. Engkau memberikan makan minumku tanpa kekurangan apa akan seumur. Aku kagum kepada Engkau. Aku memuji Engkau di saat dan juga pada saat kekurangan Tuhan, Engkau memberikan aku kembalian, bahkan menjadikan berkat bagi orang lain. Tuhan, setiap aku untuk naik bus, Tuhan, setiap waktu Engkau mendengar doaku. Tuhan, aku kagum kepada Engkau bisa melaksanakan segalanya, agar aku bisa melihat dan kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan, karena pekerjaan agar kami bersuka cita. Karena pekerjaan-Mu Tuhan, kami mau bersuka cita dan bersorak-sorai. Tuhan, kami serahkan Tuhan, dari keegoan kami dengan mengandalkan kekuatan kami harus mengubah pandangan kami kepada fokus kepada Engkau dan pekerjaan Engkau. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan kami memuji agar kami tahu Engkau Allah yang baik dan yang Engkau rancangkan sungguh besar dan sangat dalam. Betapa besar pekerjaan-Mu dan sangatlah dalam rancangan-rancangan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Seberapa lemah kehidupan kami, pekerjaan-Mu Tuhan tak pernah kurang di dalam hidup kami, dan pekerjaan-Mu terus di dalam hidupku semakin naik dan naik. Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, hari ini di dalam Mazmur 92 Engkau sungguh baik kepada kami. Ya Tuhanku, Engkau tahu kelemahan kami, tetapi Engkau Allah yang baik. Janji-Mu, kasih setia-Mu ada di dalam kami. Tuhan, pekerjaan-Mu tak pernah pendek di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau berfirman bahwa musuh-Mu akan dicerai-beraikan, akan binasa. Musuh-musuh ini Tuhan membuat kami ketakutan, membawa menakutkan, tapi Tuhan, di dalam Engkau kami bisa meraih kemenangan. Bahkan dikatakan, ya Tuhan, sesungguhnya musuh-Mu ya Tuhan, mereka akan binasa. Musuh-Mu Tuhan adalah juga musuh kami. Tuhan, saudara semua, pada saat kita fokus pada pekerjaan Allah, kita harus bersorak-sorai kepada Allah. Dengan pujian kita harus melepaskan segala pekerjaan kita untuk masuk di dalam Sabat. Tetapi musuh mengambil
sabat di dalam hati kita sehingga kita dipenuhi dengan kesibukan menghalangi kita untuk datang kepada Allah. Musuh-musuh ini kita harus berdoa. Mungkin ada musuh meletakkan ketakutan di dalammu atau sakit penyakit sehingga membuatmu tak ada pengharapan atau hubungan. Mungkin karena omongan orang, kepahitan, kalau itu meruntuhkan hidupmu sehingga kamu tak kehilangan, tak mampu. Itu semua adalah musuh yang ada di dalammu. Kita hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau menghitung kebaikan-Mu dan pekerjaan-Mu di dalam hidup kami. Mari kita bersama doa. Buang segala kesulitan-Mu, sebab pekerjaan Tuhan hendak meninggikan tanduk kita, yaitu Allah hendak meninggikan kekuatannya di dalam kita. Mohon Tuhan untuk membuang segala tipu muslihat musuh di dalam hidup kita atau rancangan musuh dalam hidup kita. Atau mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, mohon Engkau di dalam banyak rasa sedih, dan sedih ini bukan dari Engkau Tuhan. Mohon pada dalam hidupku banyak ketakutan ini, takut melakukan ini kurang baik, itu kurang baik. Tuhan, buang segala ketakutan. Tidak seharusnya aku takut pada sesama, tetapi aku harus takut akan Engkau Tuhan. Buanglah segala yang bukan milik Tuhan. Saudara semua, kita buang segala yang bukan datang dari Tuhan. Bapa surgawi, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami serahkan hidupku di dalam tangan-Mu. Di dalam hatiku penuh dengan ketakutan, dan ketakutan tidak tahu mengapa ada kalanya dia muncul. Tuhan, aku tahu bukan mengandalkan kekuatanku untuk menghadapi ketakutan ini, tetapi ketakutan ini Tuhan aku serahkan kepada Engkau. Mohon Engkau tolong aku. Aku tahu apa yang sedang aku hadapi bukan musuh, tetapi musuh-Mu, dan segala itu takut aku serahkan kepada Engkau. Mohon Engkau ambil. Tuhan, tolong aku agar aku mendapatkan kekuatan surgawi, dan aku takut. Aku tahu bahwa bukan aku sendiri yang menghadapi, tetapi aku berdiri menghadapi bersama dengan Engkau. Aku tidak sendiri, sebab Engkau menyertai aku. Tuhan, aku berterima kasih. Tuhan, setiap doa Engkau dengar. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang kami musuh-musuh kami yang sedang kami hadapi, kesulitan yang sedang kami hadapi. Tuhan, Engkau menyertai kami, agar Engkau memberi kami kekuatan. Tuhan, kami nyatakan segala musuh harus mundur dalam hidup kami. Segala kesulitan, takut, kekhawatiran, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus nyatakan sekarang juga harus pergi dari hidup kami, pergi ke bawah kakinya Yesus. Tuhan, di dalam hidup kami banyak kelemahan, banyak yang tidak mudah, tetapi Tuhan, di hari ini di dalam ayat Engkau berfirman, di dalam nyanyian untuk hari Sabat, agar kami tahu, agar kami Sabat di dalam Engkau. Kami lepaskan segala beban kami, kekhawatiran kami. Tuhan, kami tahu pohon korma, pohon aras, situasi mereka tidak mudah, tetapi Tuhan, Engkau bisa berusaha 2000 sampai 2000 tahun, 3000 tahun, 200 tahun mereka bertumbuh. Tuhan, saudara semua, kita di dalam roh kita didatang di hadapan Tuhan walaupun banyak kesulitan yang tidak mudah, tetapi pohon korma, pohon aras, mereka merindukan air. Akar mereka terus menyelusur ke dalam, berakar. Mari kita pejamkan mata kita. Kita renungkan Allah, kita rindukan Allah di dalam pelantaran Allah, di dalam bait Allah. Kita rindukan Dia. Air hidup Roh Kudus kita serap, kita menyerap air kehidupan.
air kehidupan kita serap. Rindukan di dalam roh kita. Kami sedang kamu berakar dan akarmu harus menobos dalam tanah untuk menjeras nutrisi air. Tuhan, air kehidupanmu, Tuhan, di Engkau kekatakan orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan dan bertunas di pelantaran Allah kita, dan pada masa tua pun kami akan masih berbuah menjadi subur dan gemuk dan segar. Mari Tuhan, Engkau Allah yang benar. Apa yang Engkau firmankan itu amin. Jangan merasa tua, apapun tidak sanggup, sebab Alkitab berkata demikian. Pada masa tua pun kita masih berbuah. Haleluya. Kita masuk di dalam, kita harus terima janji.
Roh Kudus, pada saat kami merindukan Engkau, Roh Kudus, Engkau tahu Engkau hadir. Engkau masuk di dalam hidup kami. Engkau memenuhi kami. Kiranya sumber air-Mu Tuhan mengalir di dalam hidup kami, sehingga kami berbeda, kami disegarkan, dan hidup kami mendapatkan kekuatan, dan hidup kami bisa berbuah, dan hidup kami berguna dan berharga, sebab sejak dijadikan Engkau telah memilih kami, dan di dalam kami Engkau ada rencana, dan Engkau membawa kami dalam pohon kehidupan, dan ini ada bagian di dalam ini. Mari kita angkat tangan kita, sebab Allah di dalam sabatnya, di hari sabatnya Dia bekerja. Kita deklarasikan di dalam penanam pohon hidup dengan leluasa memberikan 2 cicit cap gereja. Kiranya Tuhan kehendak-Mu terjadi tahun ini. Kita mempunyai 10 cabang gereja. Kita bersama deklarasikan, Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Kami mau melihat pekerjaan-Mu. Kami tidak perlu melakukan, kami dengan demikian menyatakan kami menyerahkan kepada Engkau, dan kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan-Mu yang dahsyat. Haleluya. Tuhan, kami syarapakan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami nyatakan di dalam tahun 2025 ini, gereja 61 saya bercepat diri Tuhan. Penanam pohon kehidupan ini kami serahkan di dalam Engkau. Kami tahun 2025 meluncur, bukan kami yang meluncur, tetapi ya Tuhan, lewat waktu dan kehendak-Mu segala hal yang baik akan perkara yang baik itu terjadi. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Mari kita bersama terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua, termasuk saya. Kiranya jiwamu merindukan Allah dan hidupmu di dalam Tuhan dan selalu berada dan kamu fokus kepada Allah, sebab hendak melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalamnya, dan hidupmu semakin berkembang dan menyatakan kebenaran Tuhan. Tuhan menyertai-Mu, dan kasih setia dan kesetiaan Tuhan mengelilingi-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini.